Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Ita. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi AM Matematika MI tahun 2024 beserta soal tahun 2023. Kita mulai dari indikator yang pertama. Indikator yang pertama berbunyi, siswa dapat menentukan faktorisasi prima dari bilangan dua angka. Apakah masih ingat tentang faktorisasi prima? Yuk, kita ingat-ingat lagi. Bilangan prima itu apa saja ya? Bilangan prima diawali dengan bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan juga angka 1. Jika dia bisa dibagi oleh bilangan yang lainnya selain dirinya sendiri dan 1, maka bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Nah, untuk mencari faktorisasi prima, kita menggunakan pohon faktor, di mana pohon faktor ini nanti pembaginya adalah bilangan-bilangan prima yang sudah saya tulis. Jadi, 40, kita ambil bilangan prima terkecil yang bisa membagi 40. Dari 2, 3, 5, 7, 11, bilangan manakah yang bisa membagi 40? Ya, bilangan 2. 40 dibagi 2 adalah 20. Nah, karena 20 masih bisa dibagi lagi, kita bagi 2. 20 dibagi 2, 10. 10 bisa dibagi 2 lagi. Sehingga 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, bilangan yang ada di samping, ini di ujung-ujung ini, adalah merupakan faktorisasi prima dari 40. Sehingga kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, karena 2-nya ada 3, bisa kita ringkas menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Ini adalah faktorisasi prima. Nah, silahkan mencoba. Carilah faktorisasi prima dari Oke, silahkan dicari faktorisasi prima dari 60. Selamat mencoba. Kita lanjut ke indikator nomor 2. Siswa dapat menyelesaikan KPK dua bilangan, dua angka dengan tepat. Nah, masih ingat KPK itu singkatan dari apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau untuk KPK ini, ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, cara pertama adalah mencari kelipatannya. Misalkan di sini ada 12 dan 27. Kita cari kelipatan kedua bilangan ini, kemudian kita menentukan manakah bilangan yang sama di antara 12 dan 27. Kita mulai dari 12. 12 kelipatannya adalah 24, 36, kemudian 48, lalu ada 60, kemudian 72, 84, lalu ada 96, kemudian 108, lalu 120. Kita pindah ke 27 ya. 27 kelipatannya 54, ditambah 27 lagi 81, ditambah 27 lagi 108. Oh, udah ada yang sama ya? 108 ya? Nah, kalau sudah ada yang sama, berarti KPK dari 12 dan juga 27 itu adalah 108. Ada cara yang kedua, itu menggunakan pohon faktor, yakni faktorisasi prima. Kita buat pohon faktor dari 12 dan 27 ya. 12 bisa dibagi 2, sehingga di sini 6.
dibagi 2 lagi, di sini 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian ada 27 faktorisasinya. Karena 27 tidak bisa dibagi 2, maka kita ambil bilangan prima di atasnya, yaitu 3. Bisa nggak dibagi 3? Oh, bisa ternyata. Kita bagi 3. 27 bagi 3 adalah 9. 9 dibagi 3 lagi adalah 3. Sehingga faktorisasi dari 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, untuk mencari KPK, caranya adalah yang pertama, tulis semua basis. Tulis semua bilangan basisnya ya. Kemudian yang kedua, ambil pangkat tertinggi. Nah, untuk 12 itu bilangan basisnya adalah 2 dan 3. Nih, sedangkan 27 bilangannya adalah 3. Berarti KPK-nya itu adalah 2 kali 3. Lalu ambil pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya dari 2 adalah 2 pangkat 2. Pangkat tertingginya 3 di sini yang kiri adalah 3. 3 itu artinya adalah 3 pangkat 1 ya. Kemudian 3 pangkat 3. Sehingga kita pilih 3 pangkat 3. Nah, di sini 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 3 adalah 27. 27 kali 4, 108. Sama ya. Jika kalian lebih mudah menggunakan cara satu, silahkan pakai cara satu. Jika kalian terbiasa menggunakan cara dua, boleh pakai cara yang kedua. Nah, Bu Ita punya nih soal untuk kalian mencoba sendiri. Ya, silahkan mencari KPK dari 25 dan 40. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke indikator yang ketiga. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dua bilangan, dua angka dengan tepat. Nah, ini masih tentang KPK ya. Bedanya apa, Bu, dengan yang tadi? Bedanya adalah kalau untuk nomor 3 ini adalah soal penerapan, yaitu soal cerita. Tapi untuk penyelesaiannya sama. Oke, kita baca dulu. Saka latihan berenang setiap 6 hari sekali. Saka 6 hari sekali renang. Sementara Wilangga tuh berenang setiap 10 hari sekali. Jika hari ini tanggal 1 Maret 2023, mereka latihan berenang bersama, maka mereka akan latihan berenang bersama lagi pada tanggal berapa? Nah, di sini kalau misalkan ada pertanyaan berenang bersama lagi, les bersama lagi, bertemu lagi, atau mungkin ada lampu yang menyala bersama-sama lagi. Nah, itu pasti menggunakan KPK. Itu ya. Jadi nanti kalau ada soal cerita yang bertanya tentang kapan berenang bersama lagi, kapan bermain bersama lagi, atau les bersama lagi, silahkan langsung menuju ke KPK. Nah, kita cari KPK dari 6 dan 10. Kita pakai cara kelipatan seperti biasa ya, 6 dan 10. 6, kemudian 12, lalu 18, kelipatannya tambah 6 lagi, 24, kemudian 30, 36. Kita coba yang 10 ya, 10, kelipatannya tambah 10 lagi, 20, tambah 10 lagi, 30. Oh, udah ada yang sama nih, 30. Sehingga KPK-nya adalah 30. Lalu bagaimana, Bu? Apakah langsung jawabannya 30 Maret? Belum bisa dikatakan kalau misalkan KPK-nya 30, maka tanggal latihan bersamanya 30 Maret. Jadi kita tentukan dulu. Yang pertama diketahui berenang bersamanya tanggal 1 Maret. Berarti kita tambah saja dengan 30 karena KPK-nya 30 artinya adalah dalam setiap 30 hari lagi itu mereka akan bertemu. Sehingga kalau tanggal 1 Maret bertemu, 30 hari setelah 1 Maret adalah 31 Maret. Jadi 1 Maret ditambah 30 hari adalah 31 Maret. Sehingga berenang bersamanya pada tanggal 31 Maret. Seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh. Oh, KPK-nya 30, berarti jawabannya 30 Maret. Nah, lihat dulu di soalnya apa yang diketahui. Oke.
Silahkan mencoba. Bu Ita punya soal nih sama dengan soal sebelumnya ya. Jadi mencari KPK, mereka kapan latihan bersama lagi. Oke, silahkan dicoba sendiri. Dan kita lanjutkan untuk indikator berikutnya. Indikator berikutnya adalah disajikan gambar bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, nanti antara tiga bangun ini ya, siswa dapat menentukan luas bangun datar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam soal, kita tulis dulu dan kita ingat-ingat dulu deh, luas bangun datar dari persegi, persegi panjang ataupun segitiga. Oke, luas persegi. Masih ingat luas persegi? Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Jadi kalau persegi itu kan sisinya sama ya. Semisal nanti salah satu sisinya 5, berarti sisi yang lainnya juga 5. Sehingga nanti kalau ingin mencari luasnya, 5 kali 5. Kemudian kalau untuk luas persegi panjang, masih ingat apa? Iya, betul sekali. P kali L, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, oke saya gambarkan di sini ya. Biar tahu gambarannya, ini ada P, ini ada L. Kalau tadi untuk persegi, karena ini sama di sini S, S. Dan kalau untuk segitiga, nah ini nanti seperti soal yang akan kita bahas. Di sini ada tinggi dan juga ada alas. Nah, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas itu merupakan yang bawah, kemudian tinggi adalah yang tegak lurus dengan segitiga. Oke, nah di sini ada soal tentang bangun datar segitiga. Oke, bangun datar segitiga ya. Nah, di sini kita butuh alas dan juga tinggi untuk menentukan luasnya. Alasnya itu kan yang bawah ini. Nah, berarti alas dari segitiga tersebut adalah 13 ditambah 15. Oke, 13 ditambah 15 adalah 28. Sementara tingginya itu adalah nih, garis yang tegak lurus dengan alas, sehingga tingginya adalah 10. Jadi luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi itu adalah setengah kali 28 dikali 10. Nah, seperti ini kalau setengah dikalikan sesuatu itu bisa menjadi pembagian ya. Artinya bisa 28 dibagi 2. Berapa 28 dibagi 2? Iya, betul, 14. Nah, berarti tinggal 1 kali 14 kali 10, yaitu 140. Oke, ternyata gampang sekali kan? Oke, kalau gitu silahkan mencoba. Bu Ita punya dua soal nih tentang segitiga dan juga tentang persegi panjang. Oke, silahkan di screenshot dulu boleh dan silahkan dicoba. Oke, kita lanjut ya ke indikator yang kelima. Disajikan soal cerita tentang pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Siswa dapat menyelesaikannya dengan benar. Saya baca dulu soalnya. Pada hari Minggu, Fadil memanen buah rambutan sebanyak 23 keranjang. Setiap keranjang berisi 20 buah rambutan. Oke, stop di situ dulu.